Halo rebanes di seluruh kota perindapan, bagaimana kabarnya? Belum bosan jadi beban keluarga? Kali ini saya akan merangkum sebuah film trailer semi-horor baru-baru ini, yakni film yang rilis tahun 2022, disutradarai oleh DJ Karus. Film ini cukup ringan untuk ditonton dengan alur cerita tidak begitu kompleks, namun adegan demi adegan yang menegangkan dapat membuat hari-hari rebahan kalian menjadi lebih menarik dari biasanya. Nah, daripada banyak cincong di awal, langsung saja pasang handsfree, simetiskan busi rebahan, kencangkan volumenya makin jos. Selamat menonton dan... Duku manis dimakan teh ayu, kamu manis tapi sayang bukan milikku. Aduh. Diawali dengan memperlihatkan mamah-mamah single parent dan kedua anaknya. Ini adalah Lenny, gadis manis yang masih lugu dan belum mengetahui banyak hal. Ia hidup bersama mamah dan adiknya. Ini adalah Jess, seorang mantan pecandu narkoba yang sekarang sudah tobat. You are a laughing little monkey. I'm not a monkey, I'm a girl. Fuck. That's a bad word. Layaknya kehidupan mantan pecandu narkoboy konvensional pada umumnya, beliau memiliki kehidupan yang suram dan serba kekurangan yang hal tersebut membuat beliau berpikir untuk segera pindah ke Texas untuk demi kehidupan yang lebih layak. I don't have any money for taxes or anything else. Sialnya beliau malah terjebak di gudang dan tidak bisa keluar. Lenny pun meminta mamahnya untuk membukakan pintu, namun karena pintunya terlalu tinggi, Lenny pun tidak bisa menjangkau tuas tersebut yang walhasil Lenny tidak bisa menolong mamahnya. Tak kurang akal, Lenny pun memberikan mamahnya obeng agar supaya mamahnya bisa mencopot baut dan engsel pintu tersebut. Kesulitan membukanya, beliau pun akhirnya mendobraknya. It's hard to turn. Just make sure it's going the right way. Sesaat kemudian datanglah Rob dan kawannya yang bernama Sammy, sebut saja si Samsul. Ini babangusnya. Rob yang tak lain dan tak bukan adalah ayah biologis dari Lenny, juga selaku mantan suami mamahnya. Tak hanya memiliki temperamental tinggi, Rob juga adalah seorang pecandu narkoba yang taat, juga memiliki jiwa-jiwa psikopat. What would have happened to you if I hadn't gotten you out of that pantry, huh? Yeah. She's lying. You're a liar. You're right. Hal itu terbukti setelah ia dengan mudahnya dihasut oleh Samsul dengan hanya karena masalah sepele. Dengan entengnya, ia menyeret Jess ke gudang dan mengurungnya. Tak hanya itu, ia juga menancapkan paku-paku di sekeliling pintu tersebut yang walhasil membuat tangan Jess pun terluka dan mengerang kesakitan. Rob, you're high. Don't you touch my kids, you asshole! You put a nail through my hand, you asshole! Rob pun memberikan narkoba sejenis sabu-sabu dan mintanya untuk kembali seperti dulu lagi dengan maksud agar Jess kembali menjadi pecandu narkoba yang taat. Rob, don't It's pharmaceutical grade. let him touch our kids. I'll come back when you're back to your old self. Tak lama kemudian setelah Rob dan kawannya pergi, Lenny pun datang menghampiri mamahnya dengan merengek meminta makan. Ditambah lagi Jess yang mendengar tangisan si bayi yang tatkala pup, membuat Jess pun semakin dibuat bingung. Mommy, I have to pee. Sorry, Mommy. Please don't get mad. Mommy can't help him. Untungnya di gudang terdapat selai apel mentega peninggalan neneknya. Jess pun memberikan Lenny makan dengan selai tersebut. Kemudian Jess minta Lenny mengganti popok adiknya dan memberikannya susu yang ada di kulkas. I finished it. And he needs his diaper change too. It's time for Mason's bottle. There's one in the fridge. Don't let him choke. Lenny pun memberikan alat semacam tatah kepada mamahnya dengan maksud agar mamahnya tersebut bisa melubangi lantai gudang dan supaya beliau bisa keluar menuju basement melewati lubang tersebut. I found it under the leaves. It's Daddy's tool. I did it. Good job, baby. You did it. I'm gonna get out of here.
Belum juga selesai, datanglah si Samsul ke rumahnya. Lenny pun diminta mamahnya untuk ke kamar atas dan mengunci pintu, dan supaya si Samsul tidak bisa menemuinya. Who's here, Lane? Mommy, someone's here. Run upstairs to the bedroom and lock the door. Little girl. He's bad, Lane. Run. Little girl. Jessica. Jess pun paham betul sifat asli Samsul yang bebenguknya ini memiliki kelainan seksual semacam pedofilia yang anarkis. Selain akan menggadabahnya, si Samsul juga akan menyiksa korbannya. Your daughter. You know, very pretty. Bukannya membantu Jess keluar, si Samsul yang malah berniat mencari Lenny, yang pastinya Anda sendiri pahamlah apa yang akan dilakukan seorang pedofil selain akan menggadabahnya. Jess pun menaruhkan narkoboy kepada Samsul dengan dalih agar si Samsul tidak ke lantai atas untuk menemui keberadaan Lenny. Of course, Jessica. I'll go. No, stop! Wait! Jess pun akan memberikan barang haram tersebut jikalau si Samsul mau membukakan pintu untuknya. Namun si Samsul pun tidak mau membukanya dengan dalih ia tidak ingin ikut campur masalah rumah tangga mereka dan berjanji akan pergi setelah mendapatkan barang haram tersebut. I don't get involved in domestic dispute. Not getting you out. Sadar nantinya si Samsul tidak akan pergi walaupun sudah diberikan narkoboy, Jess pun dengan cerdiknya meminta si Samsul untuk mengulurkan tangannya dan tiba-tiba... Where is it? Okay. Ya, si Samsul pun mengerang kesakitan memohon agar Jess mau mencabut tatah tersebut dari tangannya dan berjanji akan segera pergi dari rumahnya dan tidak akan mengganggunya. Tidak percaya dengan kata-kata tersebut, Jess pun membiarkan si Samsul tergeletak begitu saja. Tiba-tiba... Lady! Mommy, are you in there? Lady! Stay upstairs! Do not come down here! Power's out, you dumb bitch. Membuat semua lampu di seluruh rumahnya juga ikut padam. Lenny pun dengan polosnya malah datang menghampiri mamahnya. Lantas saja Lenny pun langsung ditangkap oleh Samsul yang hal tersebut membuat Jess langsung menuangkan minuman beralkohol ke tangan Samsul dan membakarnya. Okay, hold on a minute. What are you doing? Keesokan harinya Jess yang masih terkurung pun mulai merasakan putus asa. Beliau pun memutuskan akan mengkonsumsi barang haram tersebut. Sesaat kemudian secara tak sengaja beliau menemukan beberapa uang pecahan $100 peninggalan neneknya yang beliau simpan di setiap isi lembar Bible. Berharap suatu saat nanti Jess akan menemukan dan membacanya. Sebagai hadiahnya, neneknya menyiapkan uang tersebut setelah Jess bertobat dari masa lalunya. What good is this doing now? Tak lama kemudian ia menemukan jalan keluar dari tempat tersebut. Setelah melihat air yang mengalir dari lantai atas, beliau pun lantas mengecek si Samsul dan memastikan apakah si Samsul sudah tewas. Setelah memastikannya, Jess pun mencabut tatah dari tangan Samsul dan mulai membuat lubang untuknya keluar. Jess pun berhasil keluar dan langsung mencari keberadaan Lenny dan adiknya. Karena pintu kamar terkunci, beliau pun lantas mendobraknya dan menendangnya. Walhasil, Jess pun menemukan kedua anaknya yang dalam keadaan tertidur sambil berpelukan.
Sesaat kemudian Lenny yang sedari kemarin belum makan, ia pun lapar dan meminta makanan ke mamahnya. Jess pun mengajak mereka untuk mengambil makanan yang tersisa di mobil. Tak tega melihat Lenny dan adiknya kedinginan, Jess pun lantas bergegas untuk kembali ke rumah. Karena tergesa-gesa, Jess pun tak sengaja menjatuhkan makanannya. Lantas beliau pun berinisiatif untuk kembali mengambilnya dan tiba-tiba ya, dikira sudah tewas, Samsul yang ternyata masih hidup lantas mengunci semua pintu rumah serta menyandera Lenny dan adiknya. Menyadari keduaannya dalam bahaya, Jess pun memecahkan kaca pintu dan berlari mencari keberadaan Lenny dan si bungsu, berharap mereka masih sempat untuk diselamatkan. I'm sorry. Please, I'm sorry. Said please 12 times! Jessica, stop crying! Stop crying! Let them go. You want mommy? No. Sit down! No. Please stop. Please let them go. Tak lama kemudian, datanglah Rob yang membawa pistol. Menyadari kedua anaknya dalam bahaya, Rob pun mengancam akan menembak kepala si Samsul jikalau Samsul tidak mau melepaskan kedua anaknya tersebut. Sesaat kemudian terdengarlah suara tembakan dari lantai atas yang pastinya Rob sudah benar-benar mengirim Samsul ke neraka. A tree branch fell, maybe. Bukannya bertobat karena kejadian yang menimpa keluarganya, Rob yang terlanjur mendengar percakapan Jess dan si Samsul tentang uang peninggalan neneknya. Lantas ia pun berkeinginan untuk memilikinya sendiri daripada harus membawa Lenny dan si bungsu ke rumah sakit yang menurutnya itu hanya buang-buang uang saja. Well, they look fine to me. I need to get the kids to the doctor. Don't be such a helicopter parent. Melihat serbuk putih tergeletak di atas meja, Rob pun meminta Jess untuk menemaninya bersenang-senang. Jess yang teringat tentang selai apel pun berinisiatif akan membuatnya overdosis dengan cara memasukkan barang haram tersebut ke selai dan mengoleskannya ke roti serta membiarkan Rob untuk memakannya. Tak lama kemudian Rob yang sedang menyuntikkan cairan haram tersebut ke aliran darahnya, ia pun lantas meminta Jess untuk ikut teler bersamanya dan Come on, we're doing this together. Come on. My hand is hurt. You can tie yourself off. That's right. Are you self off? Bitch! That's right. Get up and tie yourself off or I'll shoot you in the face. takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi Rob yang sudah terlanjur teler dan tidak mampu lagi berpikir secara rasional. Jess pun lari ke lantai atas untuk menyelamatkan diri. Yang sialnya Rob berhasil mengejarnya, dan ketika jarum suntik sudah di tangan dan siap untuk dicubleskan, Rob pun dibuat melehoi tak berdaya tatkala obatnya sudah mulai bereaksi. Tidak ingin membuang-buang kesempatan tersebut, Jess pun lantas mendorongnya keluar jendela yang akhirnya membuat babangusnya tewas seketika. I'm not nothing. Dua minggu kemudian, kita akan diperlihatkan kembali Jess dan keluarganya yang sedang tersenyum lebar. Itu cukup menandakan bahwa mereka sekarang hidup bahagia. Jess pun memutuskan tidak jadi pindah ke Texas dan menetap di rumah warisan neneknya tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Jess pun membuat akun jualan di Shopee dan beralih profesi menjadi penjual selai apel mentega. Dan tamat, ending yang sangat mengentuskan. Alur cerita film ini cukup sederhana dan mudah untuk difahami, namun juga memiliki trailer yang cukup tegang. Menariknya adalah film ini memiliki latar yang sederhana alias tidak memakan banyak latar tempat dan waktu. Coba kalian bayangkan, tidak mudah loh membuat film yang adegannya hanya di satu tempat, dan kita sebagai penonton bisa-bisanya terhipnotis untuk tidak bosan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah sekali-kali menyentuh apalagi mengkonsumsi narkoba. Karena selain bisa membuat hidupmu suram, narkoba juga dilarang oleh agama dan undang-undang. Saya AF dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.
Bisa suara aing. Ah, ini suaranya agak enak nih soalnya kebanyakan ngopi sama ngerokok jadi ya agak gimana suaranya agak aneh-aneh tapi ya saya paksakan saja. Guys, pokoknya walaupun tetap berkaya walaupun burik kata si John. Oke. John menginspirasi John 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 menginspirasi saya untuk berkarya tanpa malu-malu. Terima kasih Bang John. Sukses selalu. Bye bye.